Nah, pagi ini bagaimana ya kualitas udara? Kalau misalnya kita punya smartphone sih download aplikasi gampang gitu kelihatan gitu. Nah, tapi kan ada beberapa SPKU ya untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta. Salah satunya ada di Bundaran HI. Ya, ini sudah ada rekan kami dari Syahda Justisia yang sudah berada di sana untuk mengecek langsung kondisi udara, kualitas udara di DKI Jakarta pagi hari ini seperti apa dan juga apa sih penyebab dari memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta. Syahda, silahkan. Baik, selamat pagi Bayu dan juga Maria serta pemirsa. Anda pasti lihat bahwa suasana pagi hari ini memang terlihat cerah dan juga ramai kepadatan dari Jakarta. Tapi pemirsa tahu nggak sih, di balik suasana cerah yang terjadi pada hari ini, bahwa akhir pekan lalu website pemantauan kualitas udara yakni IQ Air ini menyebut bahwa Jakarta menempati posisi ketiga dengan kualitas udara terburuk per update tanggal 6 Juni 2023 lalu, dan periode ini kemudian menjadi terburuk selama lebih dari sepekan, yakni dari tanggal 3 hingga 12 Juni. Untuk itu, saat ini saya sedang berada tepat di SPKU, Stasiun Pemantauan Kualitas Udara di Bundaran HI, untuk memantau indeks standar pencemaran udara. Dan saat ini untuk bertanya lebih lanjut bagaimana sih kondisi dari situasi terkini polusi yang ada di Jakarta, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Dia Rahna Ambar selaku Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Pagi. Ibu, saya mau nanya bagaimana sih cara kita baca indeks data dari SPKU ini? Ya, indeks itu adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat pencemaran kualitas udara di suatu wilayah seperti itu. Jadi indeks ini berbeda-beda, Mbak, dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Indeks ini gimana mendapatkan indeks ini, nilai ini? Karena indeks ini adalah nilai yang mutlak, artinya yang tidak memiliki satuan seperti itu. Nah, gimana caranya adalah indeks ini dihitung berdasarkan data-data yang diperoleh dari stasiun pemantau kualitas udara yang secara kontinu dan setiap saat itu kita lakukan pemantauan seperti itu. Nah, inilah contohnya seperti ini, Mbak. Ya, seperti yang ada di belakang kita ini adalah salah satu stasiun pemantau kualitas udara yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki 5. Nah, 5 stasiun pemantau kualitas udara secara yang fixed station. Itu berada di 5 wilayah kota administrasi. Salah satunya ada di Bundaran HI. Nah, kenapa ini kita memantau seperti itu? Jadi indeks ini adalah salah satu alat atau salah satu nilai untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah seperti itu. Ibu, kalau kualitas udara tahunan sesuai dengan standar WHO ini kira-kira berapa nilainya? Iya, memang sih kalau kita melihat ya indeks standar pencemaran udara melalui WHO itu sangat ketat. Karena WHO kan seluruh dunia ya, bagi kesehatan masyarakat. Di WHO sendiri itu baku mutunya itu untuk partikulat ya, ini karena kita sekarang ini berbicara dengan partikulat, itu debu yang sangat halus PM2,5. WHO itu menetapkan standarnya tahunan, rata-rata tahunan itu 5 mg per meter kubik. Sedangkan di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2021 itu bahwa PM2,5 rata tahunnya adalah 15 mikrogram per meter kubik, seperti itu. Ibu, kira-kira sudah berapa lama nih indeks udara ini kemudian berada di angka sekarang, ataukah memang berubah setiap hari? Iya sih, Mbak, sebenarnya kalau kita lihat itu berfluktuasi. Jadi jangan setiap hari, setiap jam itu berubah. Jadi setiap jam itu kita melihat perubahan. Jadi kita melihat fluktuasi daripada kondisi kualitas udara di suatu hari. Bukan hanya 24 jam yang kita lihat, tapi setiap jam itu kita bisa melihat di belakang kita ini, Mbak, konsentrasi ini dia akan berubah terus seperti itu. Jadi memang ada yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Itu penyebabnya juga ada seperti itu. Kalau berdasarkan pembacaan skala ini, Bu, ini terhitung di Bundaran HI ini bagaimana kondisi udaranya? Iya, untuk saat ini kita lihat di sini ada PM2,5 nih. Sekarang ada 38,34 mikrogram per meter kubik. Sedangkan baku mutu jam-jamannya itu adalah 55 mikrogram per meter kubik. 55 itu rata hariannya. Sehingga kalau dilihat dari baku mutu itu masih di bawah baku mutu.
Tetapi kita kan mengakumulasinya satu hari seperti itu. Dan aktivitas apa yang memberikan sumber pencemar di situ seperti itu. Jadi nanti akan berganti, akan berubah-ubah terus seperti setiap jamnya seperti itu. Ibu, ini kan ada data yang menyebutkan bahwa akhir-akhir ini tingkat penyakit batuk dan pilek pada anak meningkat. Seberapa besar polusi ini berpengaruh bagi kesehatan masyarakat khususnya balita dan juga anak-anak? Ya, betul Mbak. Memang tidak kita pungkiri bahwa salah satu dampak kesehatan adanya pencemaran udara ini adalah ISPA, jangka pendeknya. ISPA itu yaitu satu yang ciri-cirinya adalah batuk pilek, terutama bagi anak-anak seperti itu. Makanya kita menyarankan apabila kondisi kualitas udara di Jakarta khususnya itu masih dalam taraf yang tidak sehat, ya kita bilangnya tidak sehat, itu lebih baik kita mengurangi kegiatan di luar rumah. Atau apapun kita ada keperluan yang harus keluar rumah, kita menggunakan masker. Itu harus sampai saat ini. Menggunakan masker itu untuk paling tidak untuk mencegah banyaknya partikulat yang masuk ke dalam saluran pernafasan seperti itu. Lantas Bu, apa yang bisa dilakukan nih untuk mengembalikan kualitas udara ini? Iya, sebenarnya banyak ya Mbak, dan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah. Kita harus melakukan upaya yang kolektif antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Contohnya gini, misalnya pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan. Contohnya di DKI Jakarta saja. Kebijakan dilakukan oleh DKI Jakarta salah satu adalah penerapan ganjil genap. Kita sudah mengetahui semua. Kemudian adalah saat ini penerapan uji emisi. Nah, kenapa uji emisi? Karena kita ketahui sumber pencemar atau kontribusi terbesar di DKI Jakarta untuk sumber pencemar itu adalah dari transportasi. Karena kita lihat sendiri seperti ini sekarang, volume kendaraan yang cukup tinggi dan pola mobilitas yang padat itu sangat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk meningkatkan konsentrasi pencemar udara itu. Itu dari segi pemerintah. Kemudian dari segi masyarakat, kita cobalah untuk merubah pola hidup kita, merubah gaya hidup kita untuk beralih ke kendaraan umum. Atau kita harus mengembalikan jangan menggunakan bahan bakar yang fosil seperti itu. Sekarang banyak seperti itu. Jadi kemudian kita harus individu juga melakukan penghijauan sendiri. Jadi itu bisa untuk menanggulangi itu. Kemudian di dunia usaha juga apabila mereka melakukan usaha-usaha yang memakai bahan bakar fosil, beralihlah dengan yang non fosil dan atau melakukan pengolahan lebih baik seperti itu sih. Nah, kita berharap dengan gabungan kolaborasi antara individu dan upaya kolektif ini, insya Allah secara bertahap kita akan mendapatkan udara bersih Jakarta. Seperti itu. Terima kasih banyak informasinya Bu Ambar. Ya begitu tadi pemirsa, bahwa memang pencemaran lingkungan mengenai polusi udara ini tidak bisa diremehkan karena memang ini berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan WHO juga menyebut bahwa hampir 7 juta orang di dunia ini bisa meninggal akibat polusi udara. Begitu Maria Bayu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahda sudah memberikan informasinya langsung dari Bundaran HI tadi bagaimana cara membaca indikator-indikator soal polutan dan lain sebagainya. Tadi ngobrol juga dengan Dinas LH. Ya, jadi nggak bisa pemerintah gerak sendiri, sudah masyarakat juga. Betul. Nanti kita lihat juga bagaimana dari sisi pemerintahnya mengenai pengembangan perkotaannya seperti apa, gitu kan. Oke, nanti kita lanjut ya. Tapi kami ingin undang dulu nih narasumber yang juga nanti kita akan bahas soal kualitas udara Jakarta. Sudah ada Ibu Linyola, ini dosen kajian pengembangan perkotaan Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Lin. Apa kabar? Silakan duduk. Saya pindah ke situ berarti ya. Terima kasih. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut yang mengenai isu ini dengan Ibu Lin dan juga ada Dokter Hingki, ini dokter spesialis anak, di mana nanti kualitas udara ini mempengaruhi pada kesehatan anak. Sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, langsung saja kita bahas hal ini. Tadi kita sudah lihat bagaimana kondisi di lapangan, mengecek kondisi kualitas udara pagi hari ini langsung dari SPKU di Bundaran Hotel Indonesia. Dari rekan kami Syahda tadi, memang saat ini kualitasnya masih terbilang cukup buruk. Kalau misalnya kita lihat dari kualitas udara dari warna hijau hingga merah sudah
mendekati merah, bayi sudah orang menuju merah begitu ya. Bagaimana juga hal ini dampaknya terhadap anak-anak dan juga lansia, kaum rentan begitu dan juga ibu hamil. Ini yang akan kita hadirkan di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tadi kita sudah perkenalkan, sudah ada Bu Lin Yola, dosen kajian pengembangan perkotaan Universitas Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu Lin nggak sendirian karena kita juga terhubung juga bersama dengan Dr. Hingki Hindra Irawan Satari, dokter spesialis anak. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Hingki. Dr. Hingki. Pagi Dokter Hingki. Selamat pagi Maria. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi. Siap. Dr. Hingki, langsung saja saya mau ke Anda, dokter. Betulkah kemudian kualitas udara yang cukup buruk di DKI Jakarta dan juga di sekitar di Jabodetabek lah ya kita sebutnya begitu ya. Ini berpengaruh besar terutama bagi anak-anak? Tentu saja ya, karena anak-anak itu berbeda dengan dewasa, dia sedang tumbuh dan berkembang. Lalu waktu dia berbentuk janin pun dia sudah bernapas. Kemudian melalui ibunya kan menghirup udara juga. Begitu dia lahir yang dia lakukan adalah bernapas, menghirup udara juga. Dibawa ke rumah, dibawa ke lingkungan, ya setiap hari sepanjang hidupnya dia menghirup napas. Menghirup udara segar, udara bersih, karunia dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau udara bersih itu dicemari oleh ulah manusia, maka partikel-partikel tertentu yang meracuni itu terhirup. Dan si bayi dan anak itu laju napasnya, frekuensi napasnya lebih cepat dari dewasa. Jadi dia menghirupnya lebih banyak dan luas permukaan tubuhnya lebih kecil dari dewasa. Jadi polutan yang sama atau dihirup oleh yang permukaan tubuhnya sempit dibandingkan dengan permukaan tubuh yang luas seperti dewasa seperti kita, tentu efek racunnya, efek merugikannya, efek berbahayanya lebih dinikmati dalam tanda petik atau diderita oleh si bayi dan anak yang sedang tumbuh kembang. Mereka perlu udara segar sehingga tumbuh kembang optimum. Karena partikel-partikel dari udara yang terpolusi tadi itu dihirup oleh hidung, nah diterima oleh syaraf penciuman. Kita kenalkan penyakit COVID ya, mengganggu penciuman. Nah itu terhirup oleh syaraf penciuman ke otak dia, mengganggu kognitif, mengganggu kecerdasan, menurunkan kecerdasan. Karena otak, terutama waktu bayi kan pesat sekali, itu memerlukan situasi yang optimum. Lalu terserap ke paru-paru. Dari paru-paru ya menyerang langsung jaringan paru-paru, mengendap di situ, merusak, mengganggu fungsi. Ya. Kemudian dia menembus tuh si alveolus di paru-paru itu, masuk ke dalam aliran darah. Aliran darah kan disebarkan ke seluruh tubuh, ke jantung lah dia, merusak di situ. Jadi bakal penyakit jantung itu awalnya ya dari sana. Yang ke otak juga, stroke di kemudian hari, ya itu salah satunya mungkin pada waktu anak, pada waktu bayi ada poluted yang terhirup. Ya. Dan ke sistem imun juga, kekebalan juga merusak itu polusi. Anak sering sakit. Ada Riz. Ya, anak jadi autoimun, ya daya tahan tubuhnya itu yang sering terganggu. dikeluhkan juga oleh ibu-ibu saat ini ya dok. Harus. Demikian. Ya, oke. Ya, tadi sudah bagaimana polutan itu ya masuk ke tubuh anak kemudian memberikan dampaknya mungkin bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang gitu. Kita elaborasi lagi nanti dengan Dokter Hingki, tapi saya mau ke Bu Lin dulu. Bu Lin, kalau kita lihat isunya 2 minggu terakhir lah setidaknya, ini kan soal kualitas udara begitu ya. Nah, banyak yang akhirnya bertanya asalnya dari mana, kok sepertinya seperti siklus begitu. Setiap tahun ada saja momen-momen seperti ini. Bu Lin dan teman-teman juga mungkin juga sudah mengkaji hal seperti ini. Bisa nggak kasih gambaran ke kami apa sih sebenarnya terjadi, Bu Lin? Iya,
Jadi terima kasih Mas Bayu. Jadi ini Jakarta tersorot sekali ya sekarang ya. Padahal sebenarnya Jakarta itu bukan yang tertinggi di Indonesia ya kualitas udaranya. Tapi poin saya adalah ini sebagai salah satu dampak gelombang panas ya. Isu gelombang panas yang melanda wilayah Asia, yang salah satunya Indonesia di kawasan tropis, dan naiknya suhu udara pada kawasan-kawasan ini menyebabkan terjadinya interaksi ozon, lapisan ozon yang bukan hanya di atmosfer tapi juga di lapisan bumi, itu menyebabkan senyawa-senyawa organik dan NOx namanya itu bereaksi dan memuai dan dilanjutkan secara horizontal dan vertikal. Nah, bahasa sederhananya adalah mengapa ini terjadi di perkotaan, kawasan perkotaan, itu karena banyak faktor yang bukan hanya Transportasi saja bukan berarti ya? bukan hanya transportasi ya, bukan hanya tanda kutipnya dosa-dosa orang kota ya, tapi juga faktor-faktor akibat dari pembangunan di sekitarnya. Karena yang namanya pemuaian udara, partikel-partikel polutan itu mengalir ya secara horizontal begitu. Nah, di kawasan perkotaan ada yang namanya UHI ya, Urban Heat Island. Ini terjadi karena adanya penyerapan panas pada siang hari oleh material bangunan, aspal, beton dan lain-lain pada siang hari dan keluarkan pada malam hari. Oke, artinya suhu panas di DKI Jakarta yang kita rasakan beberapa waktu terakhir ini, BMKG juga sudah sampaikan itu ada pengaruh juga di sana ya? Sangat-sangat. Jadi tidak serta-merta pada kendaraan, pabrik, dan lain sebagainya, tapi pembangunan juga rupanya itu berkontribusi ya terhadap polutan itu ya? Iya, dan kontributor utama emisi di Indonesia itu bukan transportasi, tapi dari sektor energi. Yang pada radius 100 km dari Jakarta, dari sini, kita punya lebih dari 100 industri, ya, polutan dari industri, dan juga sekitar 10 PLTU. Ya, ini sektor energi ya. Jadi semua partikel polutan yang berasal dari industri, dari PLTU ini dibawa oleh angin ya pada malam hari ke arah perkotaan. Makanya tingkat polusi yang paling tinggi itu adalah terjadi pada pagi hari. Ya, makanya yang dari MRT itu pada pegel-pegel katanya dari MRT ke kantornya karena mereka terpapar oleh polusi tersebut. Itu juga pegel-pegel tiap hari. Pegel hati atau pegel badan beda ya, Mbak. Menarik ini untuk kita bahas, termasuk juga tadi bukan DKI Jakarta saja yang memiliki kualitas udara terburuk di Indonesia. Jadi kita juga dalami hal itu ya, Bu Lin, ya, usai jeda sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai kualitas udara. Saya langsung ke Dokter Hingki lagi. Dok, tadi dokter kan sudah menyampaikan bagaimana cara polutan itu masuk ke dalam tubuh anak-anak kemudian mempengaruhi. Nah, kalau misalnya sekarang, Dok, dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Bu Lin gitu, apakah ada opsi buat si anak-anak ini menghindari? Karena kan udara tiap hari kan kita hirup. Pasti ya. Agak sulit nggak sih, Dok, gitu untuk concern pada pada kualitas udara yang dihubungkan dengan kesehatan anak, Dok? Ya, cara mudah meminimalisirnya lah gitu. Didik para orang tua menjadi orang tua yang smart, orang tua yang cerdik, yang bisa membaca situasi. Tadi udah ada tuh air quality index yang ditayangkan di bundaran HI. Itu sebetulnya harusnya ya idealnya di setiap pelosok, di tiap pojok kota harusnya ada tuh ya, di Jakarta Utara, Selatan, di Kota Bandung, di semua, biar masyarakat lebih cerdas, lebih tahu apa situasi yang ada di lingkungan kita. Sehingga itu tadi disinggung oleh Ibu bahwa tanggung jawab masyarakat. Jadi kalau memang udah ternyata situasinya tidak menguntungkan bagi kelompok rentan itu, ya hindari udara yang polluted tadi. Kan kita lihat pada waktu COVID lockdown itu langit Jakarta itu bersih. Kita naik ke lantai tertinggi di gedung bertingkat, itu kelihatan tuh garis pantainya. Tapi sekarang, waduh,
Jadi kita harus pakai masker tuh ya tindakan yang paling efektif. Terbukti ya masker bukan hanya buat COVID aja. Banyak manfaatnya. Ya, ventilasi yang dari COVID kita kenal kalau buruk itu meningkatkan risiko transmisi infeksi. Ini juga demikian. Jadi ventilasi udara di rumah, di kamar, di sekolah, di kelas itu memegang peranan penting terhadap pengendalian polusi. Jadi ruang kelas itu harus ada sirkulasi tertentu. Kalau misalnya udara terbukanya polusinya tinggi ya harus ditutup. Nah, waktu harus ditutup ya harus di circle juga, mungkin harus pakai filter udara ya, tentu bagi sekolah yang mampu ya. Di kamar pun demikian. Ya, kalau misalnya kamarnya kecil kita bisa pakai filter udara. Tapi kalau kamarnya terlalu luas dan ventilasinya kurang baik juga udah kemungkinan. Jadi hindari terpapar dari udara sekitar kita yang harus kita cek dari handphone aja itu air quality Jakarta. Ya, udah kelihatan gitu ya. Bisa diklik. Kelihatan gitu, Dok. Ya, kalau misalnya indikasi terpapar, katakanlah ada dampak negatif terhadap anak, kemudian treatment yang paling oke gitu ya, Dok, yang bisa dilakukan orang tua pada saat itu apa, Dok? Ya, tentu saja kita harus kenal tanda bahaya. Ya, tanda bahaya itu biasanya terlihat dari sistem vital. Sistem vital itu ya otak, kesadaran, kemudian suhu, kemudian sistem pernapasan, dan itu terlihat dari cara bernafas. Kita udah kenal anak kita tuh bernapasnya gimana, ya. Kalau udah napasnya terengah-engah, otot perut dipakai untuk bernapas, kembang kempis, cuping hidung juga kembang kempis, bibir biru, sela iganya cekung, anak rewel, nggak mau makan, nggak mau minum, gelisah, kemudian akhirnya demam tinggi, itu tanda bahaya, harus berobat ke dokter. Jadi sekarang kalau ada gejala batuk pilek, itu diantaranya kemungkinannya polusi. Kalau misalnya anak yang biasanya udah tenang-tenang terus tiba-tiba sekarang jadi asma lagi, jadi radang paru. Ini untuk diketahui bahwa sampai hari ini, sampai pagi ini saya merawat pasien dengan demam dan sesak napas jadi radang paru. Nah, itu peranan polusi udara itu kualitas udara, Dok. Makna. Jadi kalau batuk pilek jangan dianggap enteng, segera berobat ke dokter, diobatin ininya, gejalanya ya, atau penyebabnya, mungkin ada infeksi sekunder, perlu apakah virus, tidak perlu antibiotik atau antiviral, bakteri perlu antibiotik atau tidak, dan kemudian ya tiada lain gerakan seluruh masyarakat untuk menghindari pencetus utama dari luar. Baik. Itu dari Dok. karunia. Dok, satu lagi saya mau konfirmasi, Dok. Kita sia-siakan. Ya, saya mau konfirmasi, Dok. Selama mungkin 2 atau 3 minggu ke belakang gitu ya, seiring dengan isu soal kualitas udara, dokter menangani banyak juga nggak jadinya anak yang sakit yang berobat ke rumah sakit atau ke dokter? Ada peningkatan nggak? Jadi waktu COVID itu hampir semua pasien terpengaruh ya oleh COVID. Ya. Setelah COVID mereda, maka angka infeksi saluran napas itu paling tinggi sekarang. Yang dirawat, yang berobat jalan, baik di rumah sakit pemerintah maupun saya kebetulan di RSCM ya, dan juga di rumah sakit swasta itu meningkat infeksi saluran napas ya. Di samping itu ya tentu saja ada disebabkan oleh bakteri, oleh virus ya, oleh asma, oleh gangguan pernapasan lainnya. Tapi saya yakin bahwa polusi udara memegang peranan penting dalam peningkatan kasus infeksi saluran napas pada anak-anak ini. Iya, baik. Sebegitu mengkhawatirkannya ternyata kualitas udara di wilayah DKI Jakarta ini dan juga sekitarnya dampaknya terhadap anak-anak. Tapi apakah kemudian hanya sebatas, kalau kita kan taunya ya harus beralih dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum untuk mengurangi emisi dan lain-lain gitu. Ataukah hanya memang sebatas itu saja bisa kita lakukan?
Tidak itu saja ya. Kita tadi harus banyak pihak yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini. Salah satunya decision maker ya, dan dari masyarakat dan juga pihak swasta. Jadi kalau dari saya 2 poin penting adalah satu, kebijakan kalau dari pemerintah dan juga teknologi, pengembangan teknologi agar kita bisa perlahan-lahan beralih kepada teknologi untuk energi terbarukan. Kebijakan yang seperti apa boleh? Kebijakan tadi itu ya, misalnya untuk Contoh transportasi, ya untuk transportasi misalnya kita lebih memberikan insentif terhadap teknologi transportasi yang menggunakan teknologi yang bersih. Seperti sekarang ya, Iya. insentif untuk kendaraan listrik gitu. Kendaraan listrik ya. Dan juga kebijakan adanya carbon tax ya. Ya, jadi carbon pricing terhadap bagi pihak-pihak yang penghasil emisi ini. Jadi ada konsekuensinya, Sanksi. iya di balik itu, terutama untuk pihak-pihak swasta begitu. Dan kesadaran masyarakat juga sangat penting tadi ya, kesadaran untuk memilih menggunakan kendaraan umum ya, menjadi pejalan kaki, dan juga dari skala rumah tangga kita memilih untuk tidak banyak menggunakan AC. Jadi karena AC juga hemat-hemat gitu, jadi jangan 24 jam on terus gitu ya. dan Gerah jangan banget indoor itu. terus. Jadi apabila kotanya itu banyak masyarakatnya yang lebih ke indoor, itu artinya kotanya gagal menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan sehat bagi warganya. Yang Oke. menarik tadi adalah pihak swasta itu tadi. Iya. Peranannya? Banyak ya, tadi salah satunya sektor transportasi. Jadi apakah industri otomotif mampu men-challenge ya, beralih ke kendaraan yang teknologi lebih bersih ya, instead of kendaraan tanda kutipnya murah tapi beremisi tinggi ya. Tapi tentu saja kita harus memaklumi juga, pemerintah juga melihat kepentingan Ya, dampak ekonomi ya, Iya. ekonomi terutama untuk 2045 ya, kita masih mengarah ke sana. Tapi dari segi pemerintah, saya kira ini ada satu langkah yang sangat positif, bahwa 2-3 tahun belakangan kita sudah mengarah ke ekonomi terbarukan. Terbarukan. Iya. Oke, baik. Saya balik lagi sedikit ke Bulin gitu. Bulin, kalau misalnya kita melihat memang ada siklus tadi ya, Ya. kondisi seperti ini. Nah, yang sekarang kira-kira akan bertahan sampai berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan? Ada nggak ukuran-ukuran pasti yang bisa mengukur itu? Gitu? Ini biasanya beberapa bulan ya, dan hanya di titik-titik tertentu, karena di beberapa daerah Indonesia itu sudah mulai musim hujan ya, dan oke. hujan akan sangat membantu untuk tanda kutipnya membasuh emisi tadi ya. Tapi lagi-lagi apabila kawasan itu padat akan pembangunannya, hujan bukan berarti berhenti di situ ya. Mungkin ada masalah lain seperti banjir dan lain-lain, karena tadi materialnya sudah tercover semua oleh konkrit, beton dan lain-lain begitu. Oke, jadi emisi-emisi itu juga sebenarnya tadi kalau ngobrol sama Bulin tidak hanya datang dari kendaraan saja ya. Iya. Tadi ada sektor energi juga menyumbang. Kemudian pembangunan juga rupanya itu bisa menyumbang Dampak emisi. juga ya. Iya. Nah, penjelasannya sekali lagi Bulin, kenapa polusi itu datang pada malam hari dan kenapa polusi itu hadir di kota-kota atau wilayah-wilayah yang panas gitu? Paling Ya. tinggi pagi hari deh gitu. Iya, tadi kita ngobrol tadi ya waktu break, bahwa kawasan yang padat pembangunannya seperti perkotaan itu mempunyai heat storage ya, menyimpan panas pada siang hari karena material beton, kaca dan lain-lain, dan merilis panasnya itu pada malam hari setelah sunset ya. Jadi dari pukul 6 sampai jam 12 itu dia mengeluarkan panas lagi. Makanya polutan yang berasal dari daerah sekelilingnya, maka sekarang polusi yang paling tinggi itu sekitar Jakarta, ada Banten, Jawa Barat dan Bekasi. lain-lain, Bekasi ya. Jadi pada malam hari angin bergerak dan mengarah ke arah yang panas tadi, UHI, Pulau Bahang. Dan pada pagi hari setelah bergerak secara horizontal itu naik secara vertikal. Makanya pada pagi hari ketika warga Jakarta beraktivitas mulai dari misalnya TOD ke kantornya udah mulai merasakan polusi yang sangat mengganggu. Jadi Hasil bukan dari malam hari. Iya, bukan hanya akibatnya pada anak-anak, tapi juga warga yang bekerja. Oke, Begitu. berarti kalau olahraga pagi juga dengan kondisi seperti ini kayaknya tidak optimal juga, tidak? Iya.
tidak maksimal juga ya? Justru udara yang bersih itu dari pukul 11 sampai pukul 14. Waduh, pas Iya, panas sampai ya. 14 ya. Panas ya. Iya. Saya tambah gelap nanti. Bu Lin, tapi menurut kajian Anda, daerah mana sih yang kemudian paling buruk kondisi kualitas udara di Indonesia? Kita bisa melihat tingkat air quality index yang ada ya, dan juga PM 2,5 dan itu berubah setiap hari dan per jamnya. Tadi saya sudah sebutkan pada pagi hari itu yang paling tinggi, dan tadi contohnya daerah sekitar Bodetabek itu adalah yang tinggi. Oh, Itu karena menurut salah satu kajian kami di UI, emisi yang tinggi dari 10 tahun terakhir, dari 2009 ke 2019 itu mengarah ke arah pinggiran. seperti Bodetabek. Serang, Banten, Iya, Bekasi, iya, ini kan iya, sekitarnya, iya, seperti itu. iya. Karena warga-warga sudah mulai beralih ke pinggiran karena property value di Jakarta Pusat udah semakin Udah. tinggi. Iya, Begitu. itu dia ya. Baik, Iya. Jadi lebih paham sekarang ya. Paham informasi dari Bulin, terima kasih. Dokter Iya, Dini juga terima sama-sama. kasih. Setidaknya kita mungkin yang sudah berstatus sebagai orang tua juga bisa menjaga anaknya, kemudian bagaimana mentreatment anaknya bila terdampak. dari Lebih kualitas. aware lagi Lebih aware gitu lagi, ya. betul. Terima kasih banyak Dokter Hingki, terima kasih Bu Lin Ya, atas waktunya ya, pagi hari sama-sama. ini.